Saat gue masih SD, gue diwajibkan untuk membaca buku setiap paginya. Biasanya, ini disebut jam literasi. Gue gak tahu sekolah kalian gimana, tapi intinya, dulu gue gak suka baca buku. Sekarang ini masih banyak yang menganggap kegiatan membaca buku sebagai hal yang wajib dan terpaksa melakukannya. Karena orang-orang yang gak suka baca buku akan dianggap bodoh dan pemalas. Padahal buku hanyalah salah satu media dari banyaknya media informasi yang ada. Jadi pertanyaannya, apakah membaca buku harus dipaksakan? Menurut gue, enggak. Setelah gue ngalamin sendiri, gue menemukan 2 metode pembelajaran yang bisa kalian terapkan dan gue jamin ini akan cocok untuk anak muda zaman sekarang. Jadi kalau kalian gak suka baca buku, bukan berarti kalian itu bodoh. Dan kalian bisa tonton terus video ini sampai habis, supaya nantinya kalian bisa memilih metode apa yang cocok untuk kalian. Nah, metode yang gue maksud tadi adalah yang pertama, kalian bisa bertukar pikiran dengan orang lain. Dan yang kedua, kalian cukup nonton TikTok dan Reels saja. Yap, gue gak salah ngomong. Dan gue sangat menyarankan kalian untuk belajar dari TikTok dan Reels. Nanti akan gue jelasin. Tapi sekarang kita mulai dulu aja dari poin pertama, yaitu bertukar pikiran. Bertukar pikiran dengan orang lain bahkan juga disarankan oleh Imam Ali. Beliau berkata bahwa belajar dengan orang bijak itu lebih baik daripada belajar sendirian. Gue sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ali. Karena kalau kita hanya membaca buku saja, maka kita hanya akan mendapatkan ilmu yang tertulis di buku tersebut. Tapi kalau kalian mencoba untuk keluar dan mencoba bertemu dengan seorang pebisnis dan seorang ahli di bidang tertentu, maka kalian tidak akan hanya mendapatkan ilmu, tapi kalian juga akan mendapatkan cerita pengalaman mereka yang dapat kalian pelajari. Dan tentu saja, pengalaman mereka tidak ditulis di dalam buku. Walau bertukar pikiran itu terdengar bagus, tapi mungkin kalian akan bingung bagaimana cara agar orang-orang di atas kalian ingin bertemu dengan kalian. Karena pasti mereka itu sibuk dan kemungkinan besar kalian akan ditolak. Tapi jangan berkecil hati, walaupun orang yang ingin kalian temui itu adalah orang yang sukses, mereka juga ingin belajar dan berkembang. Jadi kalau kalian bisa memberikan value kepada mereka, atau setidaknya kalian mempelajari apa yang tidak mereka pelajari, seharusnya mereka akan mempertimbangkan untuk bertemu dengan kalian, karena mungkin mereka akan melihat peluang untuk belajar dari kalian. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu dengan mengandalkan TikTok dan IG Reels. Kalian bisa menggunakan TikTok atau Reels untuk membuka wawasan kalian, karena TikTok dan Reels pada dasarnya akan memberikan konten-konten sesuai dengan minat kalian. Kalian bisa membanjiri konten-konten edukatif pada TikTok atau Reels kalian dengan ilmu-ilmu yang kalian minati. Misal, gue pengen belajar cara membuat website, maka gue akan follow dan tonton berulang-ulang konten-konten yang akan memberikan gue informasi mengenai cara membuat website. Menurut gue, dengan kalian scroll Reels dan TikTok dengan konten-konten seperti ini, kalian akan mendapatkan lebih dari satu ilmu. Ilmu yang diberikan memang tidak sedalam seperti yang ada di dalam buku. Maka dari itulah kalian bisa memanfaatkan beberapa platform lainnya seperti YouTube dan AI untuk mendalami materi-materi yang kalian minati. Belajar dari konten-konten seperti ini akan memberikan kalian semangat untuk memulai pembelajaran. Karena konten-konten seperti ini dibalut dengan visual yang menarik. Di lain sisi, gue juga heran kenapa orang-orang selalu berfokus pada rendahnya literasi. Memang benar, peringkat literasi Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara. Tapi bukankah lebih baik jika masyarakat kita mulai berfokus pada edukasi di platform sosial media yang cenderung digunakan oleh generasi selanjutnya, daripada hanya mempermasalahkan literasi yang rendah di Indonesia? Karena pada dasarnya, buku juga merupakan sebuah media yang memuat informasi sama seperti TikTok dan Reels. Tetapi tetap saja, bagi yang suka membaca buku, gue tetap menyarankan kalian untuk membaca buku. Kenapa? Karena menurut Richard E. Meyer dalam studinya yang berjudul The Influence of Illustration and Text on Learning from Plain Text, ia menyatakan bahwa integrasi dari teks dan ilustrasi di buku non-fiksi memfasilitasi pengalaman belajar yang imersif. Yang berarti sebenarnya, saat kalian membaca buku itu, kalian secara sadar atau tidak sadar mengeksplor dan mengaitkan ilmu yang kalian sedang baca dengan pengalaman yang kalian miliki.
Jadi kesimpulannya, metode manapun itu sama aja. Yang penting, kalian memahami kenapa kalian belajar hal tersebut dan apa yang akan kalian lakukan dengan ilmu yang sudah kalian pelajari. Karena percuma juga kalau kalian suka belajar dari buku atau dari sosial media, tapi ya cuma belajar aja, nggak dipraktekin. Oke, mungkin segitu aja untuk kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan. Semoga sukses semuanya. Bye.